Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridesa Putri dari Program Studi Farmasi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai homologi modeling. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa sih homologi protein. Jadi, homologi protein adalah cara untuk membangun struktur protein 3 dimensi dengan menggunakan susunan protein dan menggunakan struktur homolog yang telah ditentukan secara eksperimental. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membangun struktur protein 3 dimensi pada SARS-CoV-2. Adapun tahapan-tahapannya secara umum, yakni yang pertama menentukan protein sequence dari protein tersebut, di mana di sini kita akan menggunakan NCBI. Kemudian yang kedua yaitu menentukan target, dan yang ketiga yaitu validasi, di mana pada proses validasi ini kita bisa melakukannya melalui Swiss model ekspasi. Untuk tutorial lebih jelasnya, silakan disimak pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial homologi modeling kali ini akan digunakan dua situs, yakni Swiss Model dan NCBI. Pertama-tama kita masuk pada situs pencarian Google. Di sini kita bisa menggunakan kata kunci Swiss Model. Kemudian di sini kita bisa memilih Swiss Model ekspasi. Langsung saja diklik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk situs yang kedua akan digunakan yaitu NCBI. Langsung saja kita menggunakan kata kunci NCBI. Kemudian akan muncul National Center for Biotechnology Information. Langsung saja diklik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, di mana Swiss Model akan digunakan untuk membangun struktur 3 dimensi protein, dan NCBI atau National Center for Biotechnology Information akan digunakan untuk melihat data protein sequence atau urutan asam amino. Langsung saja kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu melihat data protein sequence atau urutan asam amino dengan menggunakan NCBI, di mana pada video kali ini akan digunakan protein reseptor pada SARS-CoV-2. Pertama-tama, pada kolom all database kita harus memastikan bahwa tipe database yang akan digunakan yaitu protein. Kemudian di sini kita bisa langsung memasukkan kata kunci. Di sini akan saya gunakan kata kunci yaitu coronavirus. Di sini saya akan memilih SARS-CoV-2 surface glycoprotein. Kemudian langsung saja kita search. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat 50.501 item. Kemudian di sini saya akan memilih surface glycoprotein. Langsung saja di sini kita akan melakukan identifikasi protein dengan cara mengklik identical protein. Kemudian pada NCBI kali ini format yang akan digunakan untuk membangun struktur protein 3 dimensi adalah format FASTA. Langsung saja kita klik FASTA. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada format FASTA ini adalah sequence asam amino dari SARS-CoV-2. Kemudian huruf-huruf ini artinya itu asam amino. Jadi pada NCBI kali ini akan digunakan kode asam amino satu huruf, di mana di sini terdapat huruf M yang artinya metionin. Kemudian terdapat huruf F yang artinya fenilalanin. Kemudian terdapat huruf V yang artinya valin. Di sini juga terdapat huruf P yang artinya prolin.
Terdapat juga huruf R yang artinya arginin, kemudian terdapat huruf A yang artinya alanin, kemudian terdapat huruf Q yang artinya glutamin, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari template, di mana sekuens asam amino yang telah diperoleh pada NCBI kali ini langsung saja di copy. Kemudian kita masuk pada situs Swiss Model untuk membangun struktur protein 3 dimensi. Langsung saja kita klik Start Modeling. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada kolom target sequence, di sini kita bisa langsung saja memasukkan kode asam amino yang telah diperoleh sebelumnya dengan cara paste kode asam amino yang telah di-copy sebelumnya. Setelah itu akan otomatis muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita bisa memasukkan project title. Di sini saya akan menggunakan SARS-CoV-2. Di sini kita juga bisa memasukkan email, namun untuk memasukkan alamat email itu opsional. Jika kita memasukkan email, maka hasil yang akan diperoleh akan langsung dikirim ke email pribadi. Langkah selanjutnya yaitu mencari template agar sekuens protein yang sudah diperoleh dapat dibangun menjadi struktur protein 3 dimensi. Kemudian langsung saja di sini kita klik search for template. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan proses untuk mencari template yang cocok pada sekuens protein yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian pada proses kali ini akan menggunakan algoritma BLAST untuk mencari template yang sesuai. Di mana di sini terdapat proses untuk dideteksi dan diurutkan asam aminonya satu persatu. Di sini terlihat pada layar proses pengurutan asam aminonya. Jadi di sini akan dilakukan pendekatan secara genetik. Untuk proses pencarian template di sini membutuhkan waktu yang sedikit lama dan di sini saya telah melakukan proses ini sebelumnya. Apabila prosesnya telah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan apabila proses pencarian template telah selesai. Kemudian di sini terdapat banyak template yang diperoleh dan di sini kami hanya akan menggunakan satu template yang sesuai. Cara untuk memilih satu template yang paling sesuai yaitu dengan cara klik identity. Di mana identity ini akan menunjukkan tingkat kemiripan genetik antara sekuens yang diperoleh dengan template yang ada. Kemudian di sini kami akan memilih angka yang paling besar atau yang paling mendekati 100%. Di sini saya akan memilih spike glycoprotein dan menunjukkan tingkat kemiripan 99,92%. Setelah itu, langsung saja kita klik Build Models. Kemudian setelah kita klik Build Models, di sini akan memperlihatkan proses yang lama. Namun di sini saya telah melakukan proses ini sebelumnya. Jadi
ini adalah struktur protein 3 dimensi yang telah diperoleh dari sekuens protein asam amino yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian ini adalah struktur 3 dimensi protein. Di sini kita juga bisa mengganti template pada struktur 3 dimensi proteinnya. Misalnya kita ingin membuat dalam bentuk format lines, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian apabila kita menggunakan dalam bentuk surface akan menampilkan seperti ini. Di sini saya akan menggunakan template dalam bentuk lines, dalam bentuk karton. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat hasil validasi dari struktur protein 3 dimensi yang telah dibangun dari hasil sekuens protein sebelumnya. Di sini terdapat comparison, local quality estimate, dan global quality estimate, di mana pada comparison di sini terdapat skor yang akan dibandingkan dengan struktur aslinya. Di sini terdapat nilai skor di bawah 1. Kemudian yang kedua yaitu local quality estimate, di mana pada local quality estimate akan diperkirakan yang menunjukkan prediksi kemiripan lokal dengan kristal struktur yang telah digunakan, di mana di sini terdapat prediksi lokal yang menyerupai target, di mana apabila grafik semakin dekat dengan angka 1, maka data yang dihasilkan semakin bagus atau semakin menyerupai dengan target. Kemudian warna dari grafiknya ini juga menunjukkan asam amino yang asam aminonya. Apabila menunjukkan warna merah, menunjukkan nilai positif dengan tersusun acak. Kemudian apabila menunjukkan warna hijau, maka menunjukkan nilai negatif dengan tersusun tidak acak. Kemudian di sini juga terdapat global quality estimate, di mana di sini kita bisa melihat nilai Q-min, solvation, dan seterusnya. Di sini kita juga bisa melihat model template alignment, di mana pada model template alignment ini merupakan penjajaran dari sekuens asam aminonya. Kemudian, apabila di sini kita klik warna yang sesuai, akan menunjukkan tempat dan warna yang sesuai pada struktur 3 dimensinya. Misalnya di sini kita klik warna biru. Di sini akan menunjukkan tempat pada struktur 3 dimensinya. Kemudian, apabila kita sudah memperoleh hasil struktur 3 dimensi protein, di sini kita bisa download dengan menggunakan format PDB. Kemudian, kita juga bisa menyimpan model protein 3 dimensi dalam bentuk format PNG. Langsung saja kita klik. Kemudian akan otomatis terdownload. Di sini sudah menunjukkan proses download dalam format PDB dan format PNG. Itu saja tutorial homologi modeling yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Sekian video tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.